Shalom, kita bersyukur pada pagi ini karena kebaikannya lah kita diperkenankan untuk menikmati hari ini. Karena itu mari kita bersyukur, kita mengawali hidup kita di hari ini dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang maha baik, karena cinta dan kebaikan-Mu lah, Engkau selalu melindungi kami sepanjang malam yang telah kami lewati bersama. Kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan karena kami layak, namun karena kasih karunia-Mu lah, kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Mengawali kehidupan kami hari ini, kami membutuhkan firman-Mu yang akan kami jadikan sebagai pondasi yang kokoh dan kuat. Karena itu perkenankanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 26 kita baca secara bersama-sama. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Saudara-saudara, ada sebuah lagu sekolah minggu yang tidak asing bagi kita, yang mengatakan, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lagu ini mengingatkan kita untuk tidak perlu takut, patah semangat atau putus asa dalam keadaan yang sedang sulit. Mengapa? Sebab ada Tuhan yang selalu mengawasi kita, seperti halnya Dia mengawasi burung pipit. Yesus memberikan satu contoh dengan cara yang sangat sederhana, dengan mengambil contoh yang mudah kita temukan dalam keseharian kita. Kemanapun kita pergi, kita akan melihat atau setidaknya mendengar kicauan burung, terutama di pagi hari. Burung pipit bukanlah burung yang sulit untuk kita temui. Selain kecil, burung pipit memiliki fisik yang tergolong sangat lemah seperti burung-burung berukuran kecil lainnya. Tidak punya kekuatan apa-apa kecuali terbang. Burung-burung ini juga sering terancam bahaya dari manusia yang tidak senang atas kehadiran burung pipit, khususnya bagi para petani, sehingga berusaha untuk memusnahkannya. Selain itu, juga terancam oleh burung-burung pemangsa yang lebih besar atau predator lainnya. Tetapi bukankah dengan tegas Yesus mengingatkan bahwa mereka ada dalam pandangan matanya, dalam pemeliharaannya. Sehingga firman Tuhan mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lihatlah bahwa burung-burung yang hanya mencukupi kebutuhan dari hari ke hari dan sangat lemah saja diberi makan oleh Tuhan sendiri. Hidup burung-burung ini pun ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan semua yang terjadi pada mereka tidak satu pun yang luput dari kehendak Tuhan. Kalau burung saja Tuhan anggap penting untuk diperhatikan, mengapa kita harus khawatir dalam menjalani hidup? Mengapa kita harus takut dan mengira bahwa Tuhan mungkin sudah meninggalkan kita dan tidak lagi peduli terhadap persoalan kita? Kalau burung yang lemah saja penting, apalagi manusia yang Dia ciptakan secara sangat istimewa sesuai gambar dan rupanya, diberi kemuliaan dan Dia kasihi melebihi ciptaan yang lainnya. Jika burung pipit saja Tuhan pelihara, bagaimana mungkin Dia tidak mempedulikan kita? Ada banyak orang yang hidup dicekam ketakutan akan berbagai macam hal, dan tidak tertutup kemungkinan kehidupan penuh kekhawatiran seperti itu pun dialami oleh orang-orang percaya yang seharusnya punya cukup iman untuk mengatasi rasa takut. Jika kita benar-benar membaca Alkitab sejak awal, kitab Kejadian, seharusnya kita sudah bisa memahami betapa kita ini merupakan ciptaan yang sangat istimewa di mata Tuhan. Tetapi tidak jarang pula berbagai ketakutan dengan segenap membuat kita lupa akan hal itu. Dan Yesus pun merasa perlu untuk kembali menegaskan bahwa kita sesungguhnya berharga di mata Bapa, jauh lebih berharga dibandingkan burung pipit. Dalam Matius 10 ayat 31 mengatakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Dalam kitab Amsal, kita juga akan menemukan sebuah ayat yang menyatakan dengan sangat jelas bahwa mata Tuhan senantiasa mengawasi dan mengamati siapapun. Amsal 15 ayatnya yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Nah, semua ini seharusnya tetap kita ingat, agar kita jangan sampai mudah diombang-ambingkan rasa takut ketika kita melewati badai kehidupan ini. Ingatlah, biar bagaimanapun, dimanapun, dan apapun yang tengah kita hadapi hari-hari ini, Tuhan selalu mengawasi kita dan berada bersama dengan kita. Jika ada di antara saudara-saudara yang merasa khawatir atau takut akan sesuatu hari ini, firman Tuhan katakan, pandanglah burung di langit atau dengarkanlah kicauan merdunya. Burung-burung itu kecil dan lemah, tetapi mereka semuanya diperhatikan Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa kita jauh lebih berharga dibanding burung-burung tersebut, kita pun seharusnya bisa yakin sepenuhnya terhadap penyertaan Tuhan atas diri kita. Nah, karena itu, jangan kita pernah takut, karena mata Tuhan akan selalu mengawasi dan melindungi kita. Terpujilah Tuhan. Amin.